Kemudian kita akan masuk menjelaskan teman-teman sekalian tanda-tanda kiamat besar. Ada 11 yang disepakati tanda-tanda kiamat besar, sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Yang pertama adalah keluarnya Dajjal. Dan Dajjal ini diambil dari kata-kata Dajjala yang berarti kekacauan. Dan ini digunakan untuk nama seseorang yang memang akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jal sebagai fitnah bagi kaum muslimin. Makanya kita dalam tahiyat membaca wa'udzubika min fitnatil masihid dajjal, dan jauhkanlah kami dari fitnahnya Masih Dajjal. Nanti akan saya paparkan panjang lebar. Yang kedua adalah sementara Dajjal membuat kerusakan di muka bumi, maka akan keluar Mahdi, yang kata Nabi SAW akan keluar seseorang yang sama namaku, Muhammad bin Abdullah, akan sama paras wajah dan poster tubuhku, sama persis dengan Nabi SAW, alisnya, matanya, kulitnya, dan dari keturunanku, dari kota Madinah. Jadi kan sebagian ulama hadis mengatakan ini kemungkinan dari turunan Hasan radhiyallahu anhu, karena memang sekarang yang banyak di Madinah itu turunan Hasan radhiyallahu anhu. Maka dia akan keluar dan Allah mengubahnya dalam sehari semalam. Kemudian dia keluar dari Madinah ke Mekah, lalu dibayat dengan 300 orang, lalu kemudian mereka membentuk pasukan untuk mengejar Dajjal. Kemudian yang ketiga, pada saat itu, nanti akan saya jelaskan panjang lebar, ini garis umumnya dulu. Yang ketiga akan turun Nabi Isa alaihissalam. Pada saat pasukan Mahdi sudah sampai di masjid, ya, Menara Putih, dikatakan, dan subhanallah, masjid itu kata ulama hadis ada sekarang di Damaskus, di ibu kota Syria. Ada masjid yang disebutkan Menara Putih, dan Nabi SAW sebutkan dengan nama Menara Putih. Nanti mereka akan singgah sholat asar situ, lalu Isa alaihissalam turun. Kemudian setelah itu, setelah Isa alaihissalam ya, datang turun kemudian memerangi Dajjal, datang tanda-tanda hari kiamat. Yang keempat adalah Ya'juj wa Ma'juj, dua suku yang dari anak Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka berbeda dengan kita. Mereka sangat beringas, memakan semuanya, kala jengking, ular, hewan-hewan, jumlahnya banyak. Bahkan seseorang di antara mereka tahu kalau akan mati kalau seandainya sudah memiliki 1000 orang anak. Dan mereka akan membuat kerusakan, membunuh semua yang ditemui. Kafir, beriman, tidak ada urusan. Selain mereka akan dibunuh. Ini ada ciri-cirinya. Ya, ada ciri-ciri yang akan saya sebutkan nanti. Ringkas cerita, mereka akan buat kerusakan dan Allahu a'lam berapa lama di situ. Isa alaihissalam dan kaum mukminin akan sembunyi di gunung-gunung, dan mereka akan mati bukan dengan peperangan dengan kaum mukminin, tapi dengan doa Isa alaihissalam yang berdoa, lalu Allah matikan mereka dengan satu kali mati. Maka semua miliaran orang yang ini mati tiba-tiba. Kemudian Isa alaihissalam pun berdoa kepada Allah agar dihilangkan jenazah mereka, karena seluruh bumi ini dipenuhi dengan jenazah mereka. Sampai disebutkan dalam hadis, mereka akan turun di sebuah sungai Tibriyah di wilayah Syam. Mereka minum sungai tersebut, orang terakhir mereka datang sudah nggak temukan lagi ada airnya, saking banyaknya jumlahnya. Dan saya pernah tanyakan ke dosen saya sendiri waktu tingkat 3 kuliah bicara masalah Ya'juj Ma'juj ini, saya bilang, Syekh, apakah ada orang dari kita yang ikut dengan pasukan mereka? Maka syekhnya mengatakan sama sekali tidak ada. Karena kita beranjak daripada hadis Nabi SAW, seseorang yang antara mereka tahu dia akan mati kalau sudah punya 1000 orang anak. Dan mereka akan membunuh semua selain mereka. Jadi ada ciri khasnya sendiri. Kemudian setelah mereka mati pun, Isa alaihissalam berdoa, lalu Allah SWT datangkan burung-burung yang besar dari arah barat, yang mencengkram mereka satu-satu, lalu dibuang ke lautan ke arah timur. Kemudian Allah turunkan hujan yang membersihkan kotoran-kotoran mereka. Jadi sudah ada tanda-tanda kiamat pertama Dajjal, nanti akan saya ceritakan ceritanya. Kemudian ada Mahdi keluar dari Madinah, kemudian turunnya Isa alaihissalam, kemudian Ya'juj Ma'juj. Setelah berjalannya waktu, maka akan terjadi orang-orang kufur kembali kepada risalah langit. Setelah pada saat itu Isa alaihissalam sudah meninggal dunia, sudah mulai sebenarnya tentram, orang sudah mengenal Allah, tapi dengan berjalannya waktu manusia mulai lalai, mulai lagi kembali menyembah berhala, mereka lagi berbuat zina, mereka melakukan kekacauan. Maka keluar tanda-tanda kiamat besar yang kelima, yaitu keluarnya dabbah atau hewan melata. Yang hewan melata ini akan keluar dari tanah, berbentuk seperti hewan, tapi dia bisa berbicara, dan dia membawa cap yang dia mencap orang beriman dan orang kafir. Setiap kali mereka buat kesalahan, ya diingatkan oleh dabbah ini, kalau kamu sedang lalai dari jalan Allah, kembalilah. Dan itu tadi yang ayat yang kita bacakan, surah An-Naml ayat 82. Kemudian setelah itu datang tanda-tanda kiamat yang keenam. Setelah
keluarnya dabbah, maka akan terjadi 6, 7, 8 sekaligus tanda-tanda kiamat ini, yaitu terjadinya longsor besar di wilayah timur Jazirah Arab, tepatnya wilayah timur itu Irak, Iran, Afghanistan, Rusia, itu wilayah timur Jazirah Arab. Akan terjadi longsor besar yang tidak bisa lagi ditutup, dan terjadi juga longsor besar, tanda-tanda kiamat yang ketujuh itu adalah di Jazirah Arab, dan juga terjadi di wilayah baratnya Jazirah Arab, yaitu wilayah Afrika, dan ini juga akan longsor besar gitu kan. Kemudian terjadilah tanda-tanda kiamat yang selanjutnya, yang ke berapa? 9, keluarnya api dari wilayah Ka'rul Adan namanya, atau wilayah padang pasirnya wilayah Adan. Adan salah satu kota di Yaman gitu kan. Dan sekarang ini sudah ada diangkat di YouTube, dicuplikan, dan saya pernah lihat sebagian padang pasir wilayah Aden ini yang disebutkan dengan Ka'ril Aden itu memang tidak ada orang yang tinggal situ karena panasnya, gitu kan. Dan ada wilayah padang pasir yang sempat terbelah, dan mereka melihat dan diteliti secara ilmiah di bawah itu ada api yang sangat besar. Jadi ini sudah disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya akan terbit matahari dari barat, sebagaimana dia biasa terbenam dari situ. Ini ada berapa? 10 ya? Berarti ada satu yang tertinggal ya. Iya, keluarnya asap, maaf. Jadi sebelum terjadinya longsor 6, 7, 8 tadi, yang keenamnya itu adalah kelihatannya kabut. Di seluruh muka bumi ini akan terjadi kabut yang menutupi bumi ini, dan semua dunia ini akan melihat kabut itu dalam beberapa waktu. Inilah 11 tanda-tanda kiamat besar. Baik, kita akan rincikan dengan izin Allah.